95% trader gagal dan hanya sedikit yang bisa bertahan. Kenapa bisa begitu? Di episode 8 ini saya akan bahas alasan utama mengapa banyak trader gagal dan kesalahan yang harus kamu hindari agar bisa sukses di dunia trading. Ada 7 poin yang akan saya bahas. Alasan kenapa banyak trader gagal dan kesalahan yang harus dihindari. Poin pertama, tidak punya trading plan. Banyak trader asal masuk market tanpa rencana. Mereka hanya mengandalkan feeling atau sekadar ikut-ikutan sinyal orang lain. Nah, kebanyakan ya seperti itu trader. Nah, solusinya gimana? Tentunya harus membuat trading plan yang jelas, termasuk entry, stop loss, dan juga target profit dan berapa lot yang akan dipergunakan. Jangan hanya masuk market karena terasa benar, ya. Ingat, terasa benar atau ikut-ikutan tanpa analisa, jangan pernah. Dan juga harus dibarengi oleh disiplin dengan trading plan yang sudah dibuat. Dan di poin yang kedua, tidak menggunakan money management yang baik. Ini penyakit ya. Banyak trader overload atau mempertaruhkan modal terlalu besar dalam satu kali trade. Mereka ingin cepat kaya, tapi akhirnya malah cepat MC. Nah, gimana solusi untuk mengatasinya? Tentunya seperti di video-video sebelumnya yang sudah saya berikan. Gunakan aturan ya, gunakan aturan 1 sampai dengan 2% resiko per sekali trade ya, jangan lebih. Tentunya jangan terlalu banyak membuka open posisi tanpa perhitungan, dan juga harus dipastikan setiap trade memiliki risk and reward yang seimbang ya, yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya. 1:2 lebih ya, lebih guys. 1:2 itu bagus. Jika 1:1 tidak saya sarankan. Di poin ketiga, tidak mengontrol emosi. Nah, ini nih penyakit-penyakitnya nih, FOMO, balas dendam, overconfidence. Nah, banyak sekali trader masuk market hanya karena takut ketinggalan peluang. Ya, ini dalam kategori kan bisa dibilang FOMO ya, orang-orang seperti ini tuh. Setelah loss, mereka langsung balas dendam dengan lot yang lebih besar, revenge trading. Ini dinamakan. Ada juga yang terlalu percaya diri nih, udah pede setelah profit besar, lalu tanpa analisa tiba-tiba dia tekan saja. Bahaya. Gimana nih untuk mengatasinya? Tentunya jangan trading saat sedang emosi ya. Sedang emosi jangan trading ya. Dan juga jangan pernah balas dendam ke market. Tidak akan pernah menang kalau balas dendam ke market, nggak akan bisa ya. Ingat, trading adalah permainan probabilitas ya. Bukan kepastian, tetapi probabilitas. Nah, di poin yang keempat, overtrading dan tidak sabar menunggu setup yang terbaik. Hayo. Semua trader pemula sering masuk market terus-menerus. Dikarenakan apa? Tentunya ingin mendapatkan profit yang cepat nih. Jika sering-sering masuk market, pasti profit pun cepat. Nah, ini salah. Mereka tidak sabar menunggu setup yang terbaik. Akhirnya masuk di momen yang buruk. Nah, gimana cara mengatasi solusinya? Seperti di video-video sebelumnya ya. Jangan trading setiap hari jika tidak ada peluang yang bagus, dalam tanda kurung setup ya. Jika tidak ada setup, jangan trading. Ya sudah. Lalu tunggu setup yang benar-benar valid sesuai hasil backtest ataupun strategi yang sudah di backtest ya. Ingat, lebih baik 1 kali trade tetapi berkualitas tetap daripada 10 kali trade
tetapi asal-asalan. Ayo, mending mana ayo? Tentunya yang satu kali trade, satu shoot, boom, dan wes profit ya. Di poin yang kelima, tidak menggunakan stop loss. Waduh, wassalam lah sudah. Banyak sekali trader berpikir kalau tidak pakai stop loss ya. Kalau tidak menggunakan stop loss, harga pasti balik lagi. Memang pasti itu harga balik lagi jika sesuai arahnya. Tetapi kenyataannya, ingat, market tidak terus bergerak melawan posisi kita. Ada saatnya mengikuti posisi kita juga. Nih gimana solusinya? Tentunya selalu gunakan stop loss untuk membatasi resiko. Jadi stop loss itu pembatas resiko, termasuk dalam kategori cara mengontrol money management ya dalam trading. Jangan pindahkan atau hapus stop loss hanya karena berharap harga akan balik. Gunakan trailing stop untuk mengamankan profit. Maksudnya apa nih trading stop? Jadi begitu kita pertama kali trade, kita akan entry menggunakan stop loss nih. Stop loss itu kita gunakan ya. Kita geser bila mana posisi trade sudah profit, kita geser menjadi SL plus ataupun break even. Nah itu dia. Dan di poin yang keenam, hanya fokus pada profit, tidak proses. Nah ini sudah sering-sering saya bahas ya di video-video sebelumnya. Banyak sekali trader hanya peduli dengan profit, tetapi lupa membangun sistem trading yang konsisten. Alhasil apa? Alhasil mereka hanya ingin hasil yang instan tanpa memahami prosesnya. Waduh, cilaka sudah. Lalu bagaimana solusinya? Fokus pada proses yang benar. Ya, tentunya harus menggunakan proses yang benar lah. Jangan hanya melihat hasil akhir ya. Bukan hanya hasil akhir yang dilihat, tapi fokus pada prosesnya. Bila mana proses sudah benar, maka hasil akhirnya pun sudah bisa dikategorikan benar ya. Bila mana fokus terhadap prosesnya. Lalu pelajari psikologi trading, risk management, tentunya strategi ya, strategi yang sudah di backtest. Wajib backtest. Ingat, konsisten lebih penting daripada profit yang besar. Garis bawahi, catat ya. Lalu di poin terakhir, poin ketujuh, tidak belajar dari kesalahan. Banyak trader mengulang kesalahan yang sama dikarenakan tidak mencatat dan menganalisa loss mereka. Mereka tak punya jurnal trading untuk melihat pola kesalahan mereka sendiri. Alhasil setiap kali loss dia tidak belajar dari kesalahan, tetapi menyalahkan marketnya, menyalahkan brokernya, dan yang lain-lain dia salahkan. Dia tidak belajar daripada pengalaman. Nah ini sangat berbahaya. Lalu bagaimana solusinya? Tentunya kalau trading itu gunakan jurnal trading untuk mencatat setiap kali trade. Jadi ada histori kita trading itu, ada historinya ya, harus ada. Dan juga analisa kenapa trade tertentu sukses dan kenapa trade yang lain gagal. Jadi ada event. Oh, event saya sell di sini itu sukses dikarenakan SOP setup ini ada semua. Oh ini tak ada dan alhasil loss, catat. Jadikan setiap loss sebagai pelajaran untuk trade berikutnya. Nah sebagai penutup di video ini, saya punya kata-kata seperti biasa ya, catat. Sekarang kamu tahu kenapa banyak trader gagal. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan yang sama. Di episode selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara mengelola risiko agar bisa bertahan lama di market. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan juga tulis di kolom komentar kesalahan mana yang dulu pernah kamu lakukan. See you.